Dan pemirsa, kita akan mengetahui lebih lanjut seperti apa kasus penemuan jenazah 7 jenazah maksud kami di Kali Bekasi. Kita akan bersama-sama ke Syahreza Zanski terlebih dahulu yang ada di lokasi penemuan 7 jenazah di Kali Bekasi, Jawa Barat. Selamat sore Syahreza. Ya, Syahreza, apakah di sana masih ada aktivitas untuk mendalami kasus ini, Syahreza? Ya, baik Bayu dan juga pemirsa, berbicara mengenai aktivitas, memang hingga saat ini tim SAR gabungan dari Basarnas dan juga BPBD Kota Bekasi hingga saat ini masih melakukan pencarian untuk menemukan dugaan kemungkinan soal ditemukannya 7 mayat yang maksudnya ditemukannya mayat lainnya atau jenazah lainnya di Kali Bekasi, Jawa Barat pada kali ini. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda mengenai situasi kondisi di Kali Bekasi kali ini, di mana dari informasi yang kami terima bahwasanya satu mayat ditemukan di pertigaan kali sungai, di mana ini pertigaan ini mempertemukan antara sungai perbatasan Kali Bekasi dan juga sungai Cikeas dan beberapa sungai lainnya, dan ditemukanlah satu mayat di sekitar tidak jauh dari titik penemuan mayat 7 mayat di Kali Bekasi pada kali ini. Sementara kita berpindah ke sisi lainnya, Bayu dan juga pemirsa, ini adalah tempat di mana ditemukannya 6 mayat lainnya yang tidak jauh dari TKP pada kali ini, di mana berdasarkan temuan warga ditemukan 6 mayat pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, dan inilah situasi daripada tempat TKP pada hari ini. Dan tadi kami juga memantau bahwasanya proses pencarian masih berlanjut, dan tadi sempat dijadwalkan oleh pihak tim SAR gabungan di mana Basarnas dan juga BPBD Kota Bekasi menjadwalkan penyisiran Kali Bekasi akan selesai pada pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Artinya ini sudah melebihi, dan kami masih menunggu apa hasil daripada hasil dari penyisiran yang dilakukan oleh tim SAR gabungan, mengingat hari ini sudah dikirim 2 kapal untuk memastikan tidak ada jenazah ataupun mayat lainnya yang ditemukan pada hari ini, dan juga untuk memastikan dugaan ataupun bukti yang mendukung soal terjadinya ditemukannya 7 mayat pada hari ini. Dan Bayu dan juga pemirsa, kami masih menunggu informasi terkait hasil daripada pencarian, mengingat tidak hanya 2 kapal yang dikirim, ini tim SAR juga mengirim berbagai alat seperti alat drone untuk mendukung proses pencarian yang mengarah ke Muara Gembong ataupun nanti 5 km dari titik penemuan TKP 7 mayat itu tadi. Sehingga kami masih menunggu, Bayu dan juga pemirsa, apakah nanti ada keterangan lebih lanjut ataupun dugaan atau bukan dugaan, maksudnya soal penemuan mayat lainnya begitu. Dan kami masih menunggu, Bayu, tentunya soal hasil dari konfirmasi dari pihak tim SAR di Kali Sungai Bekasi. Sementara itu, Bayu. Baik, kita akan telusuri terus nanti bagaimana hasil dari penyisiran Kali Bekasi. Terima kasih banyak Syahreza atas laporan Anda. Tetap jaga keselamatan, Syahreza. Selamat bertugas kembali, dan kita akan ke rekan Faisal Rahmat yang ada di Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta. Faisal, bagaimana aktivitas di sana? Apakah masih ada kami keluarga yang terus berdatangan membawa mencocokkan identitas terhadap korban? Faisal. Ya Bayu, memang untuk saat ini baru 2 jenazah yang berhasil teridentifikasi identitasnya. Nah, ini kita akan menunjukkan suasana terlebih dahulu. Untuk saat ini kami bersama dengan awak media lain masih menunggu kedatangan daripada salah satu pihak keluarga jenazah, yang saat ini kita masih menunggu kedatangan, yang untuk saat ini sebentar lagi kita akan mencoba berbincang atau mewawancarai pihak keluarga daripada jenazah yang ditemukan pada pagi tadi. Untuk saat ini, Bayu dan juga pemirsa, dapat kami informasikan bahwa saat ini baru ada 2 identifikasi atau 2 jenazah yang berhasil identifikasi, dan keluarganya pun juga sudah tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati sejak siang tadi. Untuk yang pertama adalah seorang laki-laki atau pria berinisial MR dengan usia 18 tahun. Kemudian untuk yang kedua ada seorang laki-laki juga berinisial AD yang usianya sekitar 16 tahun. Dan untuk kelima jenazah lainnya memang untuk saat ini proses identifikasi dan juga otopsi memang masih terus dilakukan di bagian instalasi kedokteran
kedokteran forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, dan juga untuk keluarganya pun untuk saat ini memang belum ada informasi apakah sudah datang atau tidak, karena memang saat ini kami menunggu di bagian instalasi kedokteran forensik belum juga tiba. Nah, untuk saat ini memang pihak dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati masih terus melakukan identifikasi terkait DNA dan lain sebagainya. Nah, karena memang tadi disampaikan oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati bahwa saat ini proses identifikasi masih dilakukan. Kemudian juga memang untuk kondisi daripada keseluruh jenazah ini dengan kondisi yang sama, yakni sekujur tubuh dikatakan atau ditemukan luka lebam dan juga bengkak karena memang terendam air yang kurang lebih selama 24 jam. Nah, ini yang memang membuat pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati cukup kesulitan untuk mengidentifikasi daripada ketujuh jenazah yang ditemukan pada pagi tadi. Kemudian Rumah Sakit Polri Kramat Jati pun juga memang hingga saat ini masih terus mengimbau kepada masyarakat ataupun warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya sejak 2 hari kemarin. Dikarenakan memang untuk saat ini warga pun juga diimbau jika memang kehilangan anggota keluarganya diimbau untuk membuat laporan langsung atau mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati secara langsung dan juga membawa sejumlah informasi, kemudian juga data pribadi dan juga alat-alat pribadi, karena kan seperti misalnya sikat gigi, kemudian juga pakaian yang belum cuci dan lain sebagainya yang memang berkaitan dengan pemeriksaan sampel DNA yang nantinya akan dijadikan sebagai antemortem. Nantinya antemortem tersebut akan dicocokkan dengan postmortem yang masih saat ini masih sedang diidentifikasi oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Nantinya akan dicocokkan terkait informasi tersebut atau data pribadinya untuk diinformasikan lebih lanjut terkait hal tersebut. Kemudian Bayu dan juga pemirsa, dapat kami informasikan pula bahwa memang sebelumnya atau pada pagi tadi tepatnya pukul 6 pagi warga daripada Bekasi Jawa Barat dihebohkan dengan penemuan 7 mayat seorang pria di suatu sungai atau kali di kawasan Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat, di mana informasi yang kami dapatkan tadi bahwa diduga ketujuh jenazah tersebut merupakan diduga adalah pelaku tawuran. Namun untuk saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan dan juga menggali sejumlah informasi apakah betul memang ketujuh anggota atau ketujuh remaja yang ditemukan mengambang pada pagi tadi apakah pelaku tawuran atau tidak, yang hingga saat ini masih terus didalami oleh pihak kepolisian. Untuk saat ini juga kami masih menunggu Bayu dan juga pemirsa kedatangan daripada pihak keluarga yang memang hingga saat ini belum juga tiba di kawasan Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk membuat laporan terkait hilangnya anggota keluarganya agar memang proses identifikasi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini bisa berjalan dengan cepat. Demikian Bayu, kembali ke Anda. Ya, Faisal, dari 7 jenazah totalnya apakah sudah ada yang memang sempat dibawa pulang? Karena juga kami juga sempat melihat informasinya bahwa ada keluarga yang sudah menemukan dan akhirnya memang mengakui bahwa dari 7 jenazah itu memang sebagian adalah bagian keluarga dari mereka. Begitu Faisal. Ya, baik Bayu, memang dari keseluruh jenazah yang ditemukan pada pagi tadi baru 2 keluarga dari jenazah tersebut tiba di sini. Untuk apakah sudah dibawa pulang? Untuk saat ini memang masih terus dilakukan identifikasi karena dari pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati pun juga belum menyampaikan secara resmi terkait identitas daripada keseluruh atau ketujuh jenazah tersebut. Nah, untuk informasi yang tadi kami sampaikan, 2 nama tersebut kami mendapatkan informasinya hanya dari pihak keluarga saja yang memang datang ke sini untuk membuat laporan. Nah, apakah betul identitas yang dilaporkan oleh keluarga tersebut benar atau tidak merupakan jenazah tersebut? Ini memang belum disampaikan secara resmi oleh pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Karena memang untuk saat ini proses identifikasi baik itu otopsi kemudian juga DNA sidik jari ini memang masih terus dilakukan oleh pihak rumah sakit. Dan memang untuk seluruh masyarakat terus diimbau oleh pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk membuat laporan jika memang anggota keluarganya ada yang hilang. Dikarenakan memang untuk ketujuh daripada jenazah ini diketahui identitasnya merupakan seorang remaja yang rentang usianya dari 16 sampai dengan sekitar 19 tahun. Bagi Anda ataupun masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarganya sejak Jumat kemarin atau kurang lebih sejak 2 hari yang lalu, ini memang diimbau untuk membuat laporan atau langsung datang saja ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati dengan membawa identitas dan lain sebagainya yang tadi kami sebutkan, seperti misalnya alat pribadi seperti sikat gigi, kemudian juga topi dan lain sebagainya untuk dicocokkan sampel DNA-nya di sini. Bayu.
Baik Faisal, kita tunggu nanti bagaimana sisa jenazah yang masih ada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini dapat teridentifikasi. Terima kasih banyak rekan Faisal telah melaporkan. Tetap jaga kesehatan dan selamat kembali bertugas.